Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salata wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil haniyya wa hadiya dhani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati segenap sesepuh tokoh masyarakat Taman Cikande, wabil khusus warga RT 8, terutama Bapak Ustaz Dimas Gun, Bapak Ketua RT, beserta seluruh yang bertugas, serta ibu dan bapak jamaah pengajian rutin malam Rabu, yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini yaitu malam Arfah bagi kita, sedangkan bagi jamaah haji ini adalah malam Idul Adha atau malam 10 Dzulhijjah. Jemaah haji sekarang mereka sudah mulai berangkat meninggalkan Arafah, pergi menuju Muzdalifah dan menuju Mina, yang nanti mereka besok akan melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i, lalu melaksanakan lempar jumrah Aqabah beserta mencukur, dan nanti langsung dilaksanakan selama 3 hari di malam 11, 12, 13 yaitu mabit atau menginap di Mina. Adapun siang harinya adalah melempar jumrah al-ula, al-wusta dan al-aqabah. Maka kita yang berada di Indonesia yang tidak melaksanakan ibadah haji pada malam ini, kita harus betul-betul banyak munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena malam Arfah adalah di antara malam dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di malam ini untuk kajian kitab tauhidnya kita tunda dulu ya. Saya sampaikan beberapa pesan dan wasiat dari guru kami, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim,
terkait zikir-zikir yang dibaca pada hari Arafah, yaitu besoknya. Pertama, guru kami menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Dailami, ya, riwayat Imam Dailami yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, Innallaha yatajalla asyiyyata Arafata fala yada'u qalban fihi dzarratun min imanin illa ghafara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan, rahmat dan keagungannya di sore hari Arafah, tepatnya dari mulai zuhur hingga petang. Sebab wukuf itu kan mulainya dari zuhur, ya. Maka dari zuhur pada hari Arafah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat, keberkahan dan keagungannya, sehingga tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun seberat semut yang sangat kecil, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi siapapun yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, meskipun kadar keimanan itu tipis, sedikit sekali, bahkan ibarat kata seperti beratnya seekor semut yang sangat kecil. Dalam istilah kami kalau mengaji kitab itu selalu memaknai dengan semut budak. Tahu semut budak? Ya, semut gula yang sangat halus, yang kecil itu. Seandainya ada seorang hamba Allah yang di dalam hatinya ada keimanan beratnya kayak semut budak, maka besok di hari Arafah atau tadi jika mengikuti Saudi ataupun sebagian ormas di negara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Segitu kalau imannya dikit, gimana kalau imannya besar? Subhanallah, ya. Berarti hari Arafah ini adalah hari yang istimewa, hari yang sangat agung dan hari yang paling dibenci sama setan, hari Arafah ini. Oleh karenanya di hari Arafah ini kita dianjurkan membaca beberapa zikir dan wirid, ya, dari salafus saleh dan sebagiannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Hafal, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacanya adalah alfa marrah, 1000 kali. 1000. Bacanya berapa kali? 1000 kali. 1000 ambalan. Dari zuhur sampai sore. Pokoknya dari pagi, ya. Dari pagi waktunya. Dari pagi. Karena hari Arafah itu ya berarti dari pagi. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1000 kali. Dikatakan dalam sebagian riwayat, ya, ini saya sebutkan keutamaan dalam kitab Kanzun Najah was-Surur fil ad'iyatil lati tashrahu sudur, karangan Al-Alim Al-Ulama Al-Fadhil Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi. Al-Qudus ini bukan Kudus Palestina, tapi Kudus di Jawa Tengah. Ya, seorang ulama Indonesia yang menjadi imam besar di Masjidil Haram pada masanya. Beliau menyebutkan keutamaan membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwasanya anna zalika ya'dilu 'itqa asyri riqabin. Sekali membaca itu, sekali, ya, bukan 1000, sekali saja, itu sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Nah, sebagian kita mungkin masih bingung, ya, 10 hamba sahaya dimerdekakan maksudnya bagaimana? Nah, di zaman dulu kan masih ada sistem perbudakan. Jadi maksud memerdekakan itu, ya, kita beli nih hamba sahaya, lalu kita lepaskan biar dia merdeka, begitu. Atau kita punya hamba sahaya, lalu kita bebaskan dia, kita merdekakan dia. Itu namanya memerdekakan hamba sahaya, dan pahalanya besar membebaskan seorang budak ini, ya.
Bahkan jika dibandingkan dengan ibadah puasa itu sebanding dengan puasa 2 bulan. Jadi puasa 2 bulan itu sebanding dengan memerdekakan 1 orang hamba sahaya. Karena kalau kita mengingat kembali tentang kifarat uzma bagi siapa orang yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan dengan cara berjima atau hubungan badan di siang hari, maka ia wajib membayar kifarat ya. Kifaratnya apa? Memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak bisa, tidak mampu, tidak punya uang atau hamba sahaya tidak ada, maka puasa 2 bulan. Berarti memerdekakan hamba sahaya itu sama dengan puasa 2 bulan. Nah, 1 kali kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Jadi kalau kita konversikan ke puasa sama dengan puasa berapa bulan? 20 bulan. Sekali baca kalau bacanya 1000 berarti hampir sama dengan memerdekakan berapa? 10.000 hamba sahaya. Kalau dikonversikan ke puasa hampir sama dengan puasa berapa bulan? Kalau yang satu 20 kali 1000 20.000 bulan. Berapa tahun tuh? Sulit hitungnya sudahlah pokoknya. Pokoknya bahasanya ini pahalanya gede aja ya. Gitu. Bagaimana bagi yang kerja? Boleh sambil bekerja. Dia pegang tasbih digital sambil bekerja, sambil zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1000 balik. 1000 kali. Gimana? Sambil masak boleh. Sambil masak, sambil nyuci piring boleh. Asal jangan di WC aja. Yang head boleh, karena ini bukan Quran, ini zikir, wirid, boleh. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas berapa kali? Alfa marratin. 1000 kali. 1000 kali. Nanti nanya belakangan aja. 1000 kali Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus 1000 kali. Ini riwayatnya dari Ibnu Abbas ya. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najah oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi, dan beliau pun mengutip ya sebuah riwayat di dalam kitab Ad-Da'awatu lil Mustaghfirin karangan Al-Imam Mustaghfiri. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin yauma arafata u'tiya ma sa'ala. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Arafah, maka ia akan diberikan apa saja yang ia minta. Jadi setelah membaca Al-Ikhlas 1000 kali, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau yang haid ya nggak bisa. Kecuali jika niatnya berzikir, jangan diniatkan maca Quran. Kalau niatnya maca Quran haram, tapi kalau niatnya zikir boleh. Niatkan zikir saja boleh. Nah setelah baca Al-Ikhlas 1000 kali, berdoa kepada Allah, insya Allah u'tiya masalah, apa yang dipinta Allah kasih. Nah selanjutnya arahan dari guru kami yaitu membaca suratul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali. 100 kali, bukan 1000, 100. Kemudian membaca Al-Falaq dan An-Nas 100 kali. Ya, niatkan saja dari sekarang. Pokoknya kalau kita mendapatkan suatu amalan, niat mau diamalkan. Adapun nanti pas waktunya ya karena kesibukan, karena nggak sempat, minimal sudah dapat pahala niat mau mengamalkan. Jangan dari awal sudah banyak karena saya baca. Oh kan dapat pahala itu kalau begitu, ya.
Pokoknya tiap ada suatu amalan yang dikasih, wirid yang dikasih, ataupun suatu event yang harus kita hadiri, event-event yang bermanfaat, positif keagamaan, udah niatkan hadir, niatkan mengamalkan. Adapun ketika pas waktunya kita nggak bisa mengamalkan karena kesibukan atau karena lupa, insya Allah pahala niat untuk mengamalkan sudah dapat. Karena Nabi SAW bersabda, niyatul mu'mini khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi amal dengan niat itu lebih baik niat, kata kami Rasul. Kapan itu terjadi? Niat lebih baik daripada amal adalah pada saat kita sudah niat, ketika mau melaksanakan ada uzur. Maka niat yang sudah kita tanam dalam hati ini jauh lebih besar pahalanya ketimbang amal yang kita tidak laksanakan itu. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan disebabkan ada uzur. Begitu ya. Jadi niatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal. Itu kata Nabi SAW. Selanjutnya membaca sholawat 100 kali. Sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 100 1000 1100 100 Berarti 2400. Jangan bilang aduh. Bismillah ya. Bismillah dari pagi sampai sore nggak keburu nyambung ke malam ya. Dan nggak mesti kita duduk begini, nggak boleh sambil jalan, sambil jalan sambil beraktivitas, nggak apa-apa. Karena kalau harus dengan cara duduk ya berapa jam selesainya. Nah, ya ulangi, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 1000. Baca surat Al-Ikhlas 1000. Baca surah Al-Fatihah 100. Al-Falaq An-Nas 100. Sholawat Ibrahim 100. Ingat, setelah Al-Ikhlas doa. Setelah Al-Ikhlas doa. Karena di situ tadi ketuanya keutamaan. Siapa yang baca Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Arafah, Allah kasih apa yang dia minta. Nah, itu yang diamalkan pada hari Arafah ya. Tidak kalah penting ya wirid, yaitu takbir ya. Apa mulai takbirnya? Masih ingat? Nah, takbir yang habis sholat. Besok subuh sudah mulai takbir. Besok subuh hari Arafah sudah mulai takbir. Kapan? Habis sholat. Tiap habis sholat pokoknya takbir ya. Pokoknya habis sholat apa aja? Habis sholat fardu, habis sholat sunnah, habis sholat jenazah, takbir ya. Dari mulai besok nih subuh selama 5 hari 4 malam ya. Dari mulai besok tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Nah, tanggal 13 sampai asar. Jadi besok mulainya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, Ahad asar ya, selesai. Kalau yang besok nih hari Rabu mulai subuh. Berarti setaranya dari sholat qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh takbir sendiri. Habis sholat subuh kalau jadi imam mimpin takbir ya. Mimpin takbir. Ingat, mendahulukan takbir apa wirid dulu? Takbir. Idul Adha nih. Takbir ya. Kalau Idul Fitri wirid dulu baru takbir. Kalau Idul Adha dahulukan takbir kemudian wirid habis sholat. Dan nanti sholat duha takbir lagi, kemudian qobliyah zuhur takbir lagi,
habis sholat zuhur takbir lagi, habis ba'diyah zuhur takbir lagi, nanti qobliyah asar takbir lagi, habis sholat asar takbir lagi, terus ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, asar selesai. Itu takbir apa namanya? Takbir muqayyad, takbir yang dibaca setiap habis sholat. Mulai besok ya, mulai besok. Jadi kalau imamnya lupa diingetin. Takut habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wa qina adzaban nar. Oh ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Suruh takbir, takut lupa. Tangkas yang di depan sendiri biasanya. Kalau nggak pangkos yang maju jadi imam. Tangkas kan yang dekat kan. Takbir. Tapi ini kan nggak biasa Pak Haji ya. Memang kalau tanggal 9 ini kan baru ini. Biasanya kan setelah subuh itu waktu pas tanggal 10 itu yang kita lakukan. Tanggal 9 boleh. Boleh sambil kita lihat nih referensinya. Udah kita lewati sebetulnya ya. Iya. Silakan dibuka coba. Itu mengingatkan saja karena ini momentum yang bentar lagi kita lewati ya, kita hadapi dan kesunahannya harus kita praktekkan. Langsung saja ke ini ke sunah-sunah hari raya. Sunah-sunah hari raya. Sebelum bab jenazah. Sebelum sholat gerhana, sebelum sholat gerhana itu ada. Sebelum sholat gerhana. Halaman berapa? 297. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Sebetulnya kemarin sudah dibahas di masjid ya, tapi tidak saya sampaikan dalil-dalilnya, hanya sebatas prolog saja, globalnya saja secara sunah-sunahnya apa. Nah malam ini kita sampaikan sedikit tentang dalil-dalilnya ya. Jadi kenapa sunah ini dalilnya mana begitu. Nah ketemu ya sudah. Nah sunah-sunah pada hari raya itu yang pertama takhiruha ila antar tafi'a qadra rumhin, mengakhirkan sholat hari raya sampai matahari naik ukuran 1 tombak. Masih ingat 1 tombak itu berapa derajat? 4 derajat ya. Maksudnya bagaimana sih 4 derajat? Jadi begini, peredaran perputaran matahari sehari semalam itu 360 derajat mengelilingi bumi. Sesuai dengan apa yang kita lihat ya, bukan pada kenyataannya. Karena pada kenyataannya bukanlah matahari mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari pada kenyataannya. Tapi yang kita lihat tiap hari matahari yang putar mengelilingi bumi. Nah putaran itu sehari semalam dari timur ke barat hingga ke timur lagi 360 derajat. 360 derajat. Dari terbit matahari, nah ketika matahari berjalan 4 derajat naik. Nah 1 derajatnya itu membutuhkan waktu 4 menit. Ya, ingat setengah putaran 180 derajat. 1 putaran penuh 360 derajat. Terbit matahari misal jam 6 mulai muncul, naik dia ke permukaan ke atas. Nah, jika matahari sudah naik ukuran 1 tombak ataupun 4 derajat perjalanan dia, dan 4 derajat itu kalau kita konversikan ke menit kurang lebih 16 menit ya, karena kan 1 derajatnya 4 menit. Berarti ketika matahari naik ukuran 16 menit dari semenjak dia terbit, disitulah lebih utama kita baru melaksanakan sholat hari raya. Karena sholat ini waktunya masuk dari terbit matahari. Asalkan sudah terbit saja sudah boleh sholat Id. Tapi afdalnya diakhirkan sampai matahari naik ukuran 1 tombak atau 16 menit dari waktu terbitnya. Itu lebih afdal. Ya. Yang kedua, fi'luha bil masjidi. Melaksanakan sholat Id lebih utama di mana? Di masjid.
Ini tasya'a jika masjidnya muat, wa illa fi ghairi jika tidak muat maka di selain masjid. Sebetulnya ini di dalam mazhab Syafi'i saja ya. Kalau dalam mazhab yang tiga, Hanafi, Hambali sama Maliki, sholat Id itu lebih utama dilaksanakan di tempat terbuka, di lapangan, ya, atau di di padang begitu ya, padang apa? Sawah kering. Sawah kering. Itu tempat terbuka lah begitu. Mazhab yang tiga tuh, mazhab yang tiga. Kecuali Hambali dan Maliki. Jika perbandingannya antara masjid biasa dengan halaman terbuka, lebih utama ruang terbuka. Tapi jika perbandingannya ruang terbuka dengan Masjidil Haram, maka dalam mazhab Hambali dan Maliki lebih utama di Masjidil Haram. Beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, perbandingannya dengan masjid manapun, pokoknya lebih utama dilaksanakan di area terbuka daripada di masjid, meskipun Masjidil Haram. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, nah ini sendiri ya beliau, lebih utama di masjid, baik perbandingannya antara masjid biasa, Masjidil Haram dengan lataran terbuka atau yang lainnya. Pokoknya di masjid lebih utama, kecuali ada uzur seperti apa, hujan atau tidak muat masjidnya, diarahkan ke tempat terbuka, lapangan atau yang sejenisnya, begitu. Nah, karena hadisnya begini, riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang lain, sanad yang lemah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahum ashabahum matarun fi yaumi 'idin fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal 'idi fil masjid. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hujan pada saat hari raya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat Id di mana? Di masjid. Kalau mazhab Syafi'i nggak lihat hujannya, lihat sholatnya di masjid. Hujan atau tidak hujan, lebih utama di masjid. Seandainya pun tidak hujan, di masjid lebih utama, kecuali tidak muat. Atau hujan jelas di masjid, tidak hujan pun di masjid, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab enggak, Nabi sholatnya di masjid karena memang situasinya hujan. Makanya kata mereka mazhab yang tiga itu lebih utama di lapangan, kecuali ada uzur. Misalnya apa? Hujan baru ke masjid. Itu perbandingan saja. Karena kita mazhabnya Syafi'i, ya sudah jangan kemana-mana pikirannya, fokus dalam mazhab Syafi'i saja, bahwa memang lebih utama di masjid, kecuali masjidnya tidak muat, maka diarahkan ke lapangan keluar. Itu pun kalau ada lapangannya. Kalau tidak ada, ya udah masjid ada yang pakai, ya sisanya paling di luar. Begitu aja sudah. Masa mau ke stadion kan jauh. Nah, yang ketiga, ihya ulailatihim bil ibadah, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Nah, cara menghidupkannya ini bisa dengan tiga pilihan. Yang pertama, satu malam suntuk tidak tidur, pakai ibadah terus. Yang kedua, tidak tidur lebih daripada setengah malam, ibadah terus. Yang ketiga, cukup dengan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Ini sudah termasuk menghidupkan malam hari raya. Hadis ini jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, Allah hidupkan hatinya di saat hati orang lain mati. Ketika hati orang lain mati, maka orang yang menghidupkan malam hari raya, hatinya dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mandi mulai dari pertengahan malam waktunya. Mulai dari pertengahan malam. Ini riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, kana yaktasilu yaumal fitri qabla ayyadwa ila musalla. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi ke masjid, ke musala. Ada yang bertanya mungkin begini. Nah, itu kan Idul Fitri bukan Idul Adha. Maka kata para ulama begini jawabannya. Sebagaimana di Idul Fitri disunahkan mandi, maka di Idul Adha pun disunahkan mandi. Apa persamaannya? Sama-sama hari raya. Itu namanya apa dalam
dalam sumber pengambil hukum syariah itu disebut dengan qiyas. Itu menyamakan begitu. Sebagaimana di Idul Fitri sunnah mandi, Idul Adha sunnah mandi. Kenapa ada persamaan? Apa persamaannya? Sama-sama hari raya begitu. Ya. Dan qiyas itu merupakan salah satu sumber hukum syariat. Ya. Jadi sumber hukum syariat itu 4 ya. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pokoknya ahlus sunnah wal jamaah ketika ingin mengambil sebuah hukum sumbernya dari 4 ini. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Qiyas itu contohnya kayak tadi. Saya ambil contoh lagi qiyas di bagian ini. Di zaman Nabi zakat fitrah itu pakai apa? Gandum dan kurma. Gandum dan kurma. Karena kurma makanan pokok, gandum makanan pokok. Sudah ada beras belum di zaman Nabi? Belum ya, di Madinah belum ada, di Mekah belum ada. Tapi di India sudah ada, Cina sudah ada. Karena Cina India pun sudah ada di masa Nabi SAW. Ketika Islam sudah mulai menyebar ke India, ke Cina, kemudian ke mana, ke Afrika, sampailah ke Nusantara. Makanan kita beda dengan makanan pokok mereka. Kita makanan pokok adalah beras, nasi, ya. Kurma dan gandum atau roti hanya makanan sampingan. Makanya ada orang sudah makan roti habis 3 bilangnya belum makan. Kenapa belum makan? Belum, nasi soalnya. Ya kan? Lalu bagaimana zakat fitrah dengan beras sedangkan Nabi tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan beras? Oleh para ulama dikiaskan. Sebagaimana dulu Nabi zakat fitrah dengan gandum atau dengan kurma karena makanan pokoknya itu, maka kita zakat fitrahnya dengan beras sebab makanan pokoknya adalah beras atau nasi ya. Jadi ada persamaan tuh antara beras, gandum dengan kurma, sama-sama apa? Makanan pokok, itu namanya qiyas. Mengkiaskan nasi kepada gandum ataupun kurma di dalam masalah zakat fitrah. Termasuk nih masalah uang ini ya. Zaman dulu kan pakainya dinar dan dirham. Dinar itu adalah mata uang emas, sedangkan dirham mata uang perak. Jadi memang emas, bukan apa namanya tulisannya doang dinar, emang emas asli. Ya. Kemudian perak asli, itulah dirham, itulah dinar. Makanya kenapa wajib zakat kalau kita punya simpanan emas dan perak? Karena itu adalah mata uang, punya nilai pada zatnya. Memang berharga itu bentuknya, bendanya. Nah sekarang kita udah tidak pakai lagi emas dan perak sebagai alat tukar yang sah. Kita pakainya apa? Uang kertas ataupun uang receh yang disebut dengan fulus, ya duit. Nah apakah orang yang punya saldo banyak di bank, di tabungan yang sudah sampai pada nisabnya wajib dikeluarkan zakat atau tidak? Nah oleh sebagian ulama disamakan duit itu dengan emas. Sebagaimana kalau kita punya simpanan emas wajib dizakati, kita pun kalau punya simpanan uang wajib dizakati. Sama-sama apa? Sama-sama kedua-duanya adalah mata uang. Meskipun emas jadi mata uang di zaman dulu ya, sekarang mata uangnya adalah duit, maka tetap dikeluarkan zakatnya, zakat mal. Itu namanya qiyas. Nah, jadi di Idul Adha pun sunnah mandi ya, waktunya dari pertengahan malam. Lebih utama ketika mau berangkat sholat Id, itu lebih utama. Yang kelima, at-tatayyubu wa tazayyun, sunnah memakai wewangian, wa tazayyun dan berhias berdandan. Ya, baik yang duduk tidak keluar rumah atau yang keluar rumah, tua atau muda, sunnah berdandan, pakai wewangian. Sholat Id ataupun tidak sholat Id sunnah. Ya. Bagi laki-laki sunnah sholat Idnya berjamaah, jangan di rumah, pergi ke musola, ke masjid, ikut dengan masyarakat. Bagaimana dengan perempuan? Nah, masalah perempuan ini ulama berbeda pendapat. Kita ambil mazhab kita dulu, mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, bagi perempuan yang sudah tua dan perempuan yang sudah tidak menari,
Ya, disunahkan keluar ikut sholat id berjamaah dengan catatan: satu, tidak memakai wewangian; dua, tidak bersolek, tidak berdandan; yang ketiga, tidak memakai pakaian bagus, pakai baju biasa, tidak sedangdan, tidak pakai wewangian. Itu yang sudah tua dan perempuan yang tidak menarik. Apa tidak menarik itu? Jelek. Jelek, cacat. Pokoknya tidak menarik. Iya, tidak menarik, jelek, cacat. Bagaimana perempuan yang masih muda atau tidak muda tapi masih menarik? Ini hukumnya adalah makruh. Makruh. Ya, bukannya haram, boleh silakan, tapi makruh. Tidak disunahkan. Itu pun kalau tidak melakukan pelanggaran. Jika melakukan kemungkaran bukan makruh, haram. Contohnya apa? Udah mah cantik, dandannya menor. Udah mah cantik, pakaiannya seksi. Bukan makruh lagi, jatuhnya haram. Begitu. Tolong dinasihati ya yang lainnya. Nenek lincah. Nelly, ibu lagi nenek lincah. Coba kita tinggal di dalam mazhab yang lain. Idal Hanabilati la basa bi huduriha bilati bin wala siyabi zinatin. Menurut mazhab Hambali boleh perempuan ikut sholat id berjamaah dengan catatan tidak memakai wewangian, tidak memakai pakaian yang bagus, dan memakai perhiasan. Tidak memakai perhiasan, hanya boleh, tidak sunnah. Boleh. Yang tua, yang muda, yang cantik, tidak cantik, menarik, tidak menarik, boleh, tidak sunnah. Mazhab Hanafi kita lihat. Mazhab Hanafi lebih keras lagi malah. Mulazamatul buyut fala yakhrujna. Udah diam di rumah, gak usah keluar. Yang tua, yang muda, yang cantik, tidak cantik, menarik, tidak menarik, udah di rumah sholatnya, jangan keluar ikut berjamaah. Mazhab apa tuh? Hanafi. Perbandingan aja nih. Ya. Yang ketiga mazhab Maliki. Nah, Maliki lebih rinci lagi. La basali ajuzin idza kanat la basali ajuzin. Bagi perempuan yang sudah tua, ajuz. Ajuz itu tuanya udah tua banget begitu. La ba'sa, boleh. Ya. Udah keriput, udah nenek-nenek, boleh, masih boleh. Bongkok, boleh. Enggak sampai bongkok sih. Bagaimana perempuan yang muda? Nah, perempuan yang muda ini kebagi dua. Ada yang menarik, ada yang tidak menarik. Ada yang cantik, ada yang jangan bilang jelek ya. Yang tidak cantik aja begitu ya. Bagi dua nih. Dalam mata Maliki, idza kanat syabatan wa syiddatil jamal la yajuz illa li sholatil jama'ati bila tibin wala zinatin wala khasyatil fitnati wala tazahumir rijali wa amit tariq wa bithiyabil badil. Apabila perempuan masih muda tapi tidak cantik, maka hukumnya sama, tidak boleh kecuali untuk sholat fardu berjamaah. Kalau id jangan. Sholat fardu boleh berjamaah, tapi syaratnya banyak. Satu, jangan pakai wewangian. Dua, tidak boleh pakai perhiasan. Tiga, aman dari fitnah. Yang keempat, jangan desek-desekan dengan laki-laki. Yang kelima, aman di jalan. Yang keenam, bisyabil badilah, dengan pakaian yang sederhana. Banyak amat ya. Bagaimana perempuan yang cantik? Wa idza kanat syabatan syiddatal jamali fala. Kalau perempuan yang muda dan masih cantik, hukumnya enggak boleh. Titik. Mazhab Maliki. Jadi kira-kira yang agak sedang mazhab Syafi'i ya, enggak bilang haram kan, paling batal makruh. Kan begitu. Jadi ngapa pasakan itu dengan peraturan yang diterapkan ya. Seandainya pun masih muda, ya masih muda, oh ya nggak apa-apa, tapi makruh begitu. Makruh. Nah, hadisnya dari Ummi Atiyah ya. Ulama yang mengatakan makruh sampai tidak haram itu dari Ummi Atiyah. Dia berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wal huyyadha fil 'idaini yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilu khayyadul musalla.
Dari Ummi Atiyah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ummi Atiyah dia berkata, kami diperintahkan untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang muda dan agak muda atau sudah kelewat muda, serta perempuan yang sedang haid pada hari raya Id. Kami diperintahkan mengeluarkan mereka dari rumah untuk haram, karena ada hadis yang lain mengatakan begini, la tamna'u ima'akum masajidakum, jangan pernah melarang perempuan pergi ke masjid. Boleh, nggak apa-apa, tapi dengan persyaratan ya. Jangan pakai wewangian, bukan nggak boleh sama sekali pakai wewangian, tapi tidak mencolok ya, tidak berlebihan ya, sampai tercium oleh laki-laki yang bukan mahram, haram begitu. Cukup untuk menutupi bau badannya saja ya. Jangan pakai baju bagus, jangan berdandan. Ini ke masjid udah kayak mau kondangan aja, masya Allah. Ada nggak tuh? Banyak ya. Mantap untuk mengaji ya. Ini bukan diskriminasi, bukan. Justru ini adalah untuk memuliakan perempuan semulia-mulianya. Karena kalau perempuan itu pergi ke masjid dengan pakaian yang bagus dan yang berlebihan, kan jadi pusat perhatian siapa? Laki-laki dong. Bentar-bentar neok ke belakang. Neok ke belakang. Ya. Jangan pernah membohongi hati kita sendiri. Kira-kira kayak gitu masih doyan nggak? Oh, masih. Ya, laju aja. Ya begitu laki-laki ya, jangan kayak sebagian orang yang mengatakan, oh ini namanya diskriminasi, namanya mengucilkan, penjajahan, model baru terhadap perempuan. Akhirnya sholat berdampingan laki-laki perempuan, akhirnya perempuan jadi khotib Jumat, jadi khotib sholatin. Itu gara-gara apa? Salah dalam memahami syariat Islam. Dianggapnya peraturan yang begitu ketat bagi perempuan itu menyudutkan perempuan. Enggak sama sekali. Kita belajarlah dengan negeri Andalus yang 800 tahun Islam berjaya di sana, Pak. 800 tahun, 8 abad bukan waktu yang sebentar itu. Islam berjaya di negeri Andalus, mengeluarkan cendekiawan muslim, ilmuwan muslim dari negeri Andalus, Spanyol sana. Pernah Spanyol nggak? Nah, Barcelona. Ya. Nah, tapi setelah mereka tidak melaksanakan ajaran Allah lagi, akhirnya karena terbuai dengan harta, ya, terlalut dengan kejayaan, akhirnya banyak kemaksiatan, ya, ajaran Islam ditinggalkan, Allah binasakan. Artinya Allah hapus sudah, Allah ganti dengan kerajaan yang kafir, pemerintahan yang zalim. Sampai kan pada kala itu, kenapa sekarang kalau tahun baru kita nggak boleh pakai trompet ataupun pakai topi kerucut itu? Sebab itu adalah simbol penghinaan kepada umat Islam Andalus ketika dijajah oleh bangsa Barat ataupun Eropa. Begitu. Ya, jadi Islam itu kalau kita sebagai penganutnya memegang teguh ajaran ini, kita akan mulia, Pak. Justru ketika kita melepaskan ajaran kita, menganggap ajaran kita kolot, disitulah kehinaan bagi kita. Maka dikatakan oleh salah seorang pahlawan muslim, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa idza talabna al-izzata min ghairil Islam azallanallah. Kami adalah bangsa, kami adalah kaum dan umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah hinakan kami. Begitu faktanya memang. Ya, jadi dengan kita pegang Islam erat-erat, disitulah kata kemuliaan kita. Ketika sudah dilepaskan, pahamnya liberal sunnah, berkiblat kepada Barat, bukan kepada Timur lagi, bukan kepada Islam lagi, maka disitulah letak kehancuran Islam nanti bagi pemeluknya. Ya, kalau Islam tidak bakal hancur, al Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Lanjut yang keenam, al-bukul li ghairil imam. Sunnah datang lebih awal selain imam, ya. Zaman dulu itu banyak yang datang pergi sholat id berbarengan dengan sholat subuh. Jadi berangkat ke masjid sholat subuh, nggak pulang lagi, udah diam di situ sampai sholat id selesai baru pulang. Itu banyak zaman dulu. Sekarang kan enggak, ya.
Kalau imam memang datang sunnah belakangan. Kenapa? Karena imam itu kalau datang duluan, nanti yang datang setelah imam tidak mendapat pahala datang duluan. Jadi waktu ya yang berlaku ketika kita mendatangi tempat pelaksana sholat id itu sama seperti waktu yang berlaku ketika kita mendatangi sholat Jumat. Kita datang di hari Jumat untuk sholat Jumat, kan waktunya dibagi 6. Di waktu pertama itu kayak seperti apa? Berkurban ataupun menyembelih sedekah dengan seekor unta. Di waktu yang kedua seperti menyembelih, berkurban atau bersedekah dengan 1 ekor sapi. Jika datang di waktu ketiga sama dengan bersedekah dengan 1 ekor kambing bertanduk. Jika datang di waktu keempat sama dengan bersedekah 1 ekor kambing tidak bertanduk. Waktu yang kelima seperti seekor ayam. Yang keenam seperti sedekah 1 telur ayam. Itu syaratnya kalau imam belum datang. Kalau imam sudah datang, yang datang belakangan setelah imam nggak dapat keutamaan itu. Ya makanya kenapa imam sudah datang belakangan, biar yang lain dapat keutamaan, minimal dapat sedekah kayak sedekah telur. Ya lumayan daripada nggak dapat sama sekali. Ya apalagi telur mahal sekarang. Ya. Nah, selanjutnya ya. Al-masyu ilaiha dahaban, sunnah ya datang ya dengan cara berjalan kaki dan lewat jalan yang lebih jauh, nanti pulangnya lewat jalan yang lebih dekat. Ini riwayatnya jelas ya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata minas sunnati ayyahruja ilal idi masyian. Sebagian daripada sunnah, termasuk daripada sunnah adalah pergi mendatangi sholat id dengan cara berjalan kaki. Sunnah jalan kaki, nggak usah naik sepeda, nggak usah naik motor, apalagi naik mobil ya, kecuali uzur seperti tidak kuat jalan jauh mah nggak apa-apa naik kendaraan. Yang kedelapan takjil salat idin nahri fi awali waktiha. Nah, salat idul adha sunnah dilaksanakan di awal waktu supaya waktu penyembelihan lebih luas, lebih banyak. Selanjutnya adalah imsak. Nah ini bukan puasa ya, awas kalau kita bilang puasa haram nggak boleh. Imsak itu menahan dari makan dan minum saja, dari mulai subuh sampai setelah sholat id. Dari mulai subuh sampai setelah sholat id, bukan dari habis sholat subuh, tapi dari waktu subuh. Masuk waktu subuh 4:30 udah tuh sunnah, nggak makan nggak minum. Sunnah sampai kapan? Sampai selesai sholat baru makan atau minum. Itu afdol ya, sunnah Nabi SAW. Riwayatnya adalah dari Ibni Buraidah, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, ia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'ama yaumal adha hatta yusalli, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar pada hari raya Idul Fitri untuk sholat id sehingga ia makan lebih dahulu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak makan pada hari raya Idul Adha sehingga ia sholat Idul Adha. Dari habis subuh nggak makan Nabi itu sampai selesai sholat Idul Adha baru Nabi makan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi hadisnya sahih ya. Jangan bilang puasa, cukup kita mengatakan sunnah tidak makan tidak minum. Artinya ya untuk hal yang lain nggak apa-apa ya. Dan kalau makan pun nggak berdosa begitu, minum pun tidak berdosa, hanya sunnah saja tidak. Kenapa? Apa hikmahnya? Agar kalau Idul Fitri ya sunnah makan dulu agar membedakan dengan hari sebelumnya. Sebelumnya kalau Idul Fitri adalah sedang puasa, biar beda tuh Idul Fitri dengan hari sebelumnya, maka diawali pagi harinya dengan makan atau minum. Nah kalau Idul Adha sebelumnya ada puasa nggak ada yang wajib ya, kita bilang yang wajib nggak ada, karena Arafah kan puasa sunnah bukan puasa wajib. Nah maka supaya beda dengan hari sebelumnya, maka sebelum sholat id jangan makan jangan minum, biar beda dengan hari sebelumnya. Karena Idul Adha tidak ada kewajiban puasa sebelumnya, ada juga
sunnah. Meskipun sunnah ya kalau bisa jangan ditinggalkan ya, karena setahun kali. Baik, nah, itulah tentang anjuran ya sunnah-sunnah Nabi SAW pada hari raya. Dan terkait masalah takbir tadi ya sudah kita sampaikan, dan di situ ada ya di bahasan paling ujung paling terakhir tentang hari raya. Jadi kalau Idul Adha di situ ada setiap habis sholat disebut dengan takbir muqayyad, dan bacaan takbirnya seperti biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, 3 kali. Setelah itu diteruskan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baru istighfar ya, wiridan sholat. Itu takbir muqayyad. Nah kalau malam takbirnya itu disebut takbir mursal, waktunya dari mulai sore maghrib sampai sholat Idul Adha semalam, di musola, di masjid, di majlis talim, di lapangan, di pasar, di jalan, di dalam mobil, di atas motor, dimanapun sunnah baca takbir itu khusus di malam Idul Adha dan Idul Fitri, waktunya dari mulai maghrib sampai sholat Id, segitu aja udah, namanya takbir mursal. Setelah itu enggak sunnah lagi takbiran, ada juga takbir tiap habis sholat, titik, udah. Sholat apa saja, mau sunnah, mau wajib, atau sholat jenazah sekalipun, setelahnya disunahkan takbir. Apa ada dalilnya? Ada ya, disebutkan oleh Al-Imam Hakim, dan dia mengatakan ini hadisnya sahih. An Ali wa Ammarin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqnutu fi salatil fajri wa kana yukabiru min yawmi arfata salatal ghadati wa yaqta'uha salatal 'asri akhir ayyamit tasyrik. Dari Ali dan Ammar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bismillah di dalam salat fardu. Tuh, satu, dalam sholat Nabi mengeraskan baca bismillah maghrib, isya, dan subuh. Dan Nabi baca kunut di sholat subuh, tuh hadisnya jelas. Kemudian Nabi bertakbir dari mulai hari Arafah di waktu subuh, di waktu setelah sholat subuh, dan ia menghentikan takbir itu di waktu asar akhir hari tasyrik. Itulah takbir muqayyad dari mulai subuh hari Arafah sampai asar akhir hari tasyrik, berarti 5 hari 4 malam itu takbir muqayyad. Besok mulai takbir di masjid habis sholat ya. Maka yang tahu ya usahakan di depan ya, begitu. Iya, pokoknya dari mulai tanggal 9 besoknya sampai hari Minggu, berarti hari Ahad asar ya. Siang malam takbir tuh, dohor, asar, maghrib, isya, takbir terus ya. Iya, enggak, satu malam doang Idul Fitri mah. Satu malam. Enggak, satu malam doang Idul Fitri mah. Maghrib, isya, subuh selesai Idul Fitri. Kalau Idul Adha dari besok tuh subuh, dohor, asar, maghrib, isya, terus sampai Minggu sore asar takbir. Nah, ya kalau yang tahu diam dikiranya ketika mengamalkan ini satu hal yang mengada-ngada begitu. Makanya yang tahu jangan diam, amalkan, biar yang tidak tahu jadi tahu, jadi faham ya. Nah,
Tapi kamu udah saya sampaikan sih di masjid, udah saya sampaikan. Ya tinggal diamalkan saja. Tinggal diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu yang mau nanya mana?